Bacaan Alkitab sebagaimana yang ditentukan oleh Sinode Gereja Masehi Injil Senggata Laut pada masa raya Advent yang ketiga ini, yakni Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini secara bersama-sama. Mari kita mulai. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, yang disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembarah di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, masa Adventus adalah masa penantian. Bukan penantian yang pasif, tetapi penantian yang hidup di tengah realitas dunia yang sering seperti padang gurun. Kita tahu padang gurun itu, gambaran padang gurun seperti apa? Kering, sepi, melelahkan, adanya ketidakpastian. Itu padang gurun. Yesaya 35 ini ditulis kepada umat yang sedang menuju kehancuran dan pembuangan, namun Allah berbicara bukan tentang akhir, melainkan kedatangannya yang membawa pemulihan kepada umat yang sementara ada dalam kondisi itu. Allah berbicara bukan tentang akhir dari kehidupan mereka. Padang gurun itu seolah-olah akhir kehidupan. Tetapi Allah berbicara bukan tentang akhir, melainkan kedatangannya yang membawa pemulihan. Dari padang gurun akan berubah menjadi apa? Inilah jiwa Advent, bahwa Allah yang kita nantikan adalah Allah yang mengubah, adalah Allah yang menguatkan, adalah Allah yang memulihkan, adalah Allah yang menuntun, dan Allah yang membawa pulang. Mengubah, menguatkan, memulihkan, menuntun, dan membawa pulang. Apa yang diubah, apa yang dikuatkan, apa yang dipulihkan, apa yang dituntun, dan apa yang dibawa pulang. Saya mengajak kita untuk membaca ayat 1 sampai ayat yang kedua dari bacaan Alkitab kita saat ini. Kita mulai. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Dalam bacaan kita di saat ini, nampak bahwa Yesaya memulai bagian ini dengan sebuah gambaran yang sangat indah. Yesaya memulai dengan sebuah gambaran yang sangat indah, yakni
padang gurun dan padang kering akan bersorak-sorak, padang belantara akan bersukacita dan berbunga seperti mawar. Ini adalah gambaran indah yang diberikan oleh Nabi Yesaya bagi umat Israel yang sedang ada dalam penderitaan pembuangan dan sedang ada di dalam keputusasaan laksana hidup di dalam padang gurun yang tidak ada kejelasannya. Padang gurun, padang kering, padang belantara. Ini bukan sekedar gambaran alam, tetapi ini adalah simbol teologi yang sangat mendalam dan sangat kaya. Penulis bukan hanya mau menggambarkan gambaran alam itu, bahwa di padang gurun, padang kering, di padang belantara, tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup. Ini bukan sekedar gambaran alam, tetapi ini adalah muatan atau simbol teologi yang sangat mendalam. Padang gurun, padang kering, padang belantara di sini bukan sekedar gambaran alam, tetapi padang gurun, padang kering, padang belantara ini dia memiliki muatan teologis yang sangat mendalam, di mana padang gurun itu sangat tergambar tempat sunyi dan tak berpenghuni, itu padang gurun. Tempat yang sunyi, tempat yang tak berpenghuni. Kemudian tanah kering, artinya tanah tandus atau tanah yang kehabisan air. Selanjutnya padang belantara. Padang belantara itu kawasan alam liar yang jarang dihuni oleh manusia, dan kawasan itu adalah kawasan yang sangat berbahaya. Itu padang belantara. Tiga gambaran ini mau menggambarkan kondisi Israel di dalam pembuangan. Ini menunjukkan keletihan yang panjang akibat dosa dan hukuman. Itu simbol teologisnya. Padang gurun, padang belantara, padang kering itu mau menggambarkan keadaan Israel, keletihan yang panjang akibat dosa dan hukuman mereka. Mau menggambarkan keadaan mereka, pengharapan yang hampir padam, seperti hidup di dalam padang gurun. Situasi tanpa harapan dan tidak mungkin lagi dipulihkan, pada akhirnya akan selesai, mati. Ini adalah ruang tanpa kehidupan. Ini adalah titik paling bawah dari eksistensi manusia. Ini tidak ada harapan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bertolak dari bagian ini, mungkin di dalam kehidupan kita ada padang gurun masing-masing. Ada padang kering masing-masing. Dan ada padang belantara masing-masing. Mungkin kehidupan kita kering dan tandus di bagian itu. Rasanya kita terjebak pada gurun-gurun kehidupan kita masing-masing. Rasanya ada konflik-konflik seperti yang tidak ada ujungnya. Tidak ada endingnya. Entah itu konflik keluarga, entah itu konflik tetangga, rasanya tidak mungkin dipulihkan lagi. Adanya kekecewaan, adanya kekeringan rohani, seperti padang gurun, kita seperti itu. Apabila kondisi-kondisi ini ada dalam kehidupan kita, maka bagian ini dijelaskan bahwa di tengah gurun, di tengah padang kering, di tengah padang belantara itu, ada sesuatu yang sangat menarik yang digambarkan oleh Yesaya, yaitu Tuhan menumbuhkan kehidupan yang baru. Padang gurun, coba perhatikan ayat 1-2. Padang gurun dan padang kering dikatakan apa? Akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dijelaskan bahwa di tengah gurun Tuhan menumbuhkan kehidupan baru. Padang gurun dan padang kering akan bersorak-sorak, padang belantara akan bersukacita dan berbunga seperti mawar. Ini adalah perubahan dan pemulihan yang secara radikal atau secara total. Allah mengubah gurun menjadi taman dalam gambaran Yesaya. Maksudnya adalah Allah mengubah kondisi tanpa harapan menjadi kehidupan yang baru. Allah tidak menunggu kita keluar dari padang gurun itu, tetapi ia datang ke gurun itu untuk memulihkan kehidupan menjadi baru. Allah tidak menunggu kita keluar dari masalah kita, tetapi Allah datang di dalam kehidupan kita
dan mengubah kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Allah yang dimaknai dalam masa raya Adventus adalah Allah yang membawa kehidupan dari kondisi yang terasa mati menuju kepada kondisi yang diubah dan dipulihkan menjadi sebuah kehidupan. Dari padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Mana ada padang belantara berbunga? Mana ada padang gurun itu berubah menjadi sebuah taman? Yesaya menggambarkan sebuah perubahan yang sangat total sekali. Yesaya lalu berkata pada ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Ungkapan ini bukan sekedar gambaran fisik, tetapi ungkapan ini adalah simbol kelelahan total manusia. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ini bukan sekedar gambaran fisik, tetapi ini gambaran kelelahan total manusia. Lelah hidup seperti itu. Tangan yang lemah artinya kehilangan kemampuan untuk bekerja. Lutut yang goyah artinya kehilangan kekuatan untuk berdiri dan melangkah. Sudah tidak sanggup lagi untuk melangkah. Itu lutut yang goyah. Jadi, baik tangan maupun lutut, soalnya tidak ada kekuatan lagi. Dalam perjanjian lama, tangan dan lutut sering menunjuk kepada daya hidup. Kalau tangan soalnya tidak bisa bekerja, apa yang bisa dihasilkan? Kalau lutut soalnya tidak bisa berjalan, apa yang bisa dilaksanakan? Dalam perjanjian lama, tangan dan lutut itu sering menunjuk kepada daya hidup. Kalau tangan soalnya lemah, soalnya tidak berfungsi, lutut yang soalnya tidak berfungsi, berarti soalnya tidak ada daya hidup lagi. Kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkan lutut yang goyah, kuatkan hati. Bagian ini sebetulnya berbicara tentang pemulihan Allah bagi umat yang lelah di pembuangan, umat yang letih di pembuangan, umat yang berada dalam ketidakpastian, dan umat yang berada di dalam ketakutan. Ini menjadi seruan untuk saling menguatkan mereka yang hampir menyerah. Kuatkanlah tangan yang lemah, teguhkanlah lutut yang goyah. Dalam kaitan dengan masa raya Adventus, Adventus adalah masa penantian dan penantian itu sering melelahkan. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menuntut kekuatan daripada mereka yang lemah, tetapi justru memanggil umatnya untuk saling menguatkan sambil menantikan Dia yang akan datang. Umatnya dipanggil untuk saling menguatkan. Kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkan lutut yang goyah. Maknanya bagi kita adalah gereja bukan hanya tempat orang-orang kuat untuk berkumpul, bukan hanya tempat orang kuat, tetapi gereja adalah komunitas yang menguatkan tangan yang terkulai dan lutut yang goyah. Itulah gereja. Gereja itu adalah komunitas yang menguatkan tangan yang terkulai, tangan yang soyatu, senyana bisa bikin apa-apa, dan lutut yang goyah. Itulah gereja. Pada ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, Yesaya menggambarkan mujizat yang besar. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh melompat seperti rusa, lidah orang bisu bersorak-sorak. Dalam pembuangan umat tidak lagi melihat, umat tidak lagi mendengar maksud Allah. Mereka hanya melihat penderitaan. Di dalam pembuangan, fokus daripada umat adalah penderitaan. Bukan lagi melihat kasih karunia Tuhan, mendengar kemurahan Tuhan. Pemulihan dimulai dengan cara melihat. Di pembuangan yang laksana padang gurun itu, ternyata pemulihan dimulai dengan cara melihat. Cara memandang hidup diperbaharui oleh Allah. Pemulihan di sini bukanlah kembali kepada kehidupan yang lama, tetapi masuk ke dalam kehidupan yang baru. Allah memperbaharui cara pandang manusia. Kemudian hati yang tuli kembali mendengar, lalu yang lumpuh melompat,
Yang lumpuh melompat ini yang tidak mampu melangkah ke depan. Tetapi Allah tidak hanya membuat mereka berjalan, tetapi mereka melompat seperti rusa, ya, dan mereka memiliki energi yang baru. Allah bukan hanya memulihkan manusianya, tetapi dunia sebagai tempat manusia itu hidup. Kalau tadi di awal Allah memulihkan manusianya. Sekarang pada ayat ini Allah ternyata memulihkan tempat di mana manusia itu hidup. Ayat yang ketujuh itu dicatat begini. Gurun menjadi kolam, tanah kersang menjadi mata air, sarang binatang buas jadi tempat kehidupan. Dia mengubah bukan hanya manusianya, tetapi tempat manusia itu hidup. Semua berubah total. Pemulihan Allah tidaklah berhenti pada manusia, tetapi pada seluruh tatanan kehidupan. Apakah itu tanah, apakah itu laut yang memberi hasil untuk masa depan kita. Ini berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa raya Adventus, Allah tidak hanya memulihkan kehidupan kita, tetapi Allah memulihkan juga ruang di mana kita hidup. Bukan cuma orang hidup yang dipulihkan, tetapi ruang di mana orang hidup. Ruang itu apa? Pekerjaan orang bisa jadi di darat, di laut, di pasar, di pelabuhan, di kapal, di mana saja. Ruang di mana orang hidup dipulihkan oleh Allah. Semuanya dipulihkan. Selanjutnya pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Ini merupakan bagian terakhir sekaligus menjadi puncak daripada bagian bacaan Alkitab kita. Setelah dipulihkan, umat Tuhan harus berjalan kemana dan umat Tuhan harus bagaimana. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini bagian yang terakhir, oleh karena itu saya ingin mengajak kita baca sama-sama. Umat Tuhan itu harus kemana dan harus bagaimana. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10, mari kita baca sama-sama, kita mulai. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Dan sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, merupakan bagian akhir. Setelah dipulihkan, umat Tuhan harus berjalan kemana? Bagian pertama tadi, padang belantara dirubah tiba-tiba menjadi taman. Kemudian manusia yang tidak bisa melihat, mendengar, dirubah total. Kemudian lingkup kehidupan manusia juga dirubah total. Sekarang setelah perubahan-perubahan itu terjadi, manusia mau kemana? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesaya pasal 35 ini memuat tentang keselamatan. Keselamatan dalam Yesaya ini bukan hanya pemulihan kondisi, tetapi pemberian jalan, yaitu arah hidup yang jelas. Saat manusia dipulihkan, maka manusia diberikan arah hidup yang jelas. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10 tadi memberikan gambaran yang indah. Ada jalan Tuhan bagi umatnya, yaitu disebut jalan kudus. Jalan yang aman dari binatang buas. Jalan yang tidak dapat disesatkan. Jalan yang membawa pulang ke Sion dengan sukacita yang kekal. Orang yang tidak tahir tidak dapat melintasinya. Maksudnya, orang najis tidak boleh lewat karena kekudusan adalah syarat mutlak dari jalan itu. Orang yang tidak tahir tidak dapat melintasinya. Bayangkan itu. Berarti yang dapat melintasi jalan itu cuma orang yang dipulihkan. Cuma orang yang dipulihkan oleh Tuhan boleh melewati jalan itu. Yang kedua, orang apa? Ayat 8. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Yang pertama dibilang, orang yang tidak tahir
tidak akan melintasinya. Yang kedua, orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya, di atas jalan yang ditunjukkan itu, di atas arah jalan itu. Apa maksudnya ini? Kalau orang tidak tahir, jelas tidak dapat melintasi. Yang dapat DP arah itu, yang dapat DP maps itu, yang dapat. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di jalan itu. Bapak Ibu tahu orang-orang pandir itu apa? Orang-orang pandir, bahasa Ibraninya adalah ewil. Ewil itu artinya orang yang terbatas secara hikmat rohani. Saya menjadi bingung di sini saat mencari apa maksudnya ayat ini. Orang pandir atau bahasa Ibraninya ewil artinya orang yang terbatas secara hikmat rohani. Setelah saya cek lagi di sumber lain, apa yang dimaksud dengan orang pandir, ternyata sumber lain mengatakan orang pandir itu adalah orang yang tidak cepat mengerti, yang cepat dia tangkap. Kemudian orang yang lamban dalam berpikir. Jadi kita boleh dapat gambaran orang pandir itu seperti apa sebenarnya. Orang yang lamban untuk berpikir, orang yang tidak cepat mengerti, lalu terbatas secara hikmat rohani. Itu orang pandir. Nah, dikatakan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atas jalan itu. Maksudnya bagaimana? Apakah orang yang terbatas tidak cepat mengerti, lamban untuk berpikir itu memang sama nasibnya seperti orang yang tidak tahir itu? Kalau orang yang tidak tahir, jelas-jelas tidak bisa melintasi jalan itu. Tapi orang pandir, saya cek maksudnya apa? Ternyata rahasianya ada di kata mengembara. Baca baik-baik, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Mengembara itu, Bapak Ibu tahu apa? Mengembara itu berjalan tanpa tujuan. Berjalan tanpa arah, berjalan tanpa orientasi. Itu mengembara. Jadi, kalau kita mau menyederhanakan kalimat ini, bisa jadi begini. Orang-orang yang terbatas secara hikmat rohani tidak akan berjalan tanpa tujuan. Contoh, saya cari contoh orang pandir itu seperti apa. Seorang jemaat yang baru percaya, tidak paham teologi, tak bisa menjelaskan ayat, tetapi ia setia berdoa, datang beribadah kepada Tuhan dengan setia. Itu yang disebut orang pandir. Contoh kedua, ia tidak tahu mana ayat Alkitab di perjanjian lama atau perjanjian baru, tetapi kalau firman berkata ampunilah, maka dia langsung mengampuni. Dia tidak terlalu paham di mana DP ayat, di mana bagaimana DP cara mengkaji, dia tidak terlalu paham. Tapi begitu ayat firman Tuhan bilang ampunilah, orang itu langsung mengampuni. Itu orang pandir. Lalu contoh ketiga, ia tidak pandai soal menjelaskan tentang teologi, namun ia jujur di dalam pekerjaan. Semasa dia bekerja, dia tidak menipu dan dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak paham terhadap teologi. Dia tidak bisa disuruh bahwa totofore luar biasa. Dia tidak bisa, dia tidak mampu. Tetapi begitu dia mau bekerja, dia bekerja dengan tulus ikhlas dan tidak menipu, dan dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu orang pandir. Jika dikatakan orang pandir tidak akan mengembara di atas jalan kudus itu, kata mengembara, yaitu dari kata kerja itu, maknanya adalah kehilangan tujuan atau berjalan tanpa arah yang benar. Jadi kalimat orang pandir tidak akan mengembara maksudnya, orang bodoh secara hikmat rohani, namun taat, maka dia tidak akan tersesat di atas jalan itu. Dia akan ada di dalam jalan kudus daripada Tuhan. Inilah berita Advent bahwa Kristus datang untuk membuka jalan pulang bagi umatnya. Nah, saudara-saudara, Yesaya pasal 35 secara keseluruhan memperlihatkan gambaran yang besar tentang karya Allah, yaitu
dari gurun menuju taman, dari kelemahan menuju kekuatan, dari ketakutan menuju sukacita, dan dari keterasingan menuju jalan pulang ke rumah. Tuhan menghadirkan kehidupan baru di tengah kekeringan kehidupan kita. Tuhan memberikan kekuatan di tengah ketakutan. Tuhan memulihkan hidup yang lemah. Tuhan menuntun umatnya pulang dengan sukacita. Mungkin saat ini hidup kita seperti gurun, kering, keras, penuh duri, dan tidak pasti mau kemana. Tetapi Advent berkata, Tuhan datang. Dan ketika Tuhan datang, gurun akan berbunga, hati yang goyah menjadi kuat, dan kita dituntun pulang dengan sukacita menuju arah yang tepat. Kiranya dalam masa Advent ini, kita semua berjalan dalam jalan kudus, jalan harapan, sambil menantikan kedatangan Kristus yang membawa pemulihan sempurna bagi kita dan bagi dunia ini. Amin.